البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita lewati pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Kita baru mengambil berapa, Fadil? Dari hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. 2, apa itu? Menguap. Menguap yang bagaimana? Bagaimana mengungkapkan itu? Baik. Menguap yang dia tidak menahan dan tidak menutupnya bahkan sampai keluar bunyi ha. Baik. Adapun seorang menguap kemudian dia melaksanakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya, ikhwan. Apa bimbingan Nabi ketika menguap? Afif. Menutup mulutnya. Terus menahan, pertama kali menahan dulu, menahan sebisa mungkin dan menutup mulutnya. Baik. Nah, kalau dia tunaikan ini maka tidak ada kemakruhan. Baik. Kemudian hal yang kedua yang dimakruhkan apa, Azab? Menoleh tanpa kebutuhan. Yang dimaksud menoleh itu bagaimana? Gitu, ya. Yang menoleh dengan kepalanya, kanan atau ke kiri. Kalau sekedar melirik ke kanan atau ke kiri, hukumnya bagaimana? Indah Abdullah pada sekedar melirik, nah, dengan mata kanan ke kanan ke kiri. Tidak sampai makruh. Kenapa? Karena tidak datang dalil yang menunjukkan kemakruhannya. Cuman itu akan menyibukkan. Ya, akan menyibukkan. Tapi sekarang dalil untuk apa? Untuk masalah menoleh. Bahwasanya hal tersebut itu dimakruhkan. Indak ya Kashfi. Nah, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi shalah faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Nah, hadits Aisyah indal Bukhari. Baik. Adapun mengenai masalah tasawuf indak ya Hudzaifah. Masalah menguap. Hadis. Baik. Nah, idza tata'aba ahadukum fi shalah falyaqdhim mastata'. Nah, wa fi riwayatin falyumsik bi yadihi 'ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Nah, kemudian apakah setelah menguap itu disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Nah, apalagi kalau sudah terlanjur kemasukan syaitan. Nah, apakah disunnahkan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim inda Aba Mursalin? Hah? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Nah, tidak disunahkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena kita tidak mendapati dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan itu. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, mashul hasa. Nah,
yaitu mengusap pasir yang ada di depannya, atau kalau kita sekarang ikhwan fillah dengan apa? Mengusap-usap tempat yang dia mau sujud. Nah, dia ratakan. Baik, itu maksudnya. Dia mau sujud, dia ratakan. Nah, dia bersihkan tempat sujudnya. Nah, maka ini dimakruhkan. Qala wa ila karahati dzalika dhahaba jumhur ahli ilmi liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila salati fala yamsahil hasa." Nah, jumhur berpendapat tentang kemakruhannya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian itu berdiri melakukan salat, maka jangan mengusap pasir. Ya, jangan mengusap meratakan pasir atau kerikil yang ada di tempat salatnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Dzar wa huwa sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fir rajuli yusawwit turaba haitsu yasjud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada seorang laki-laki yang meratakan tanah, meratakan debu di mana dia mau sujud. Tempat dia mau sujud dia ratakan. Ketika ada debu dia bersihkan. Itu maksudnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang seperti ini, beliau mengatakan, in kunta fa'ilan fawahidah. Jika engkau mau melakukan yang seperti itu, maka satu kali saja. Maka hadis ini khonifillah sebagai pemaling, yaitu sebagai sharif istilahnya. Itu yang memalingkan hukum asal larangan dalam hadis yang awal menuju larangan yang sifatnya apa? Makruh. Ya, sifatnya makruh. Jadi kalau sedang sholat tidak usah kita sibukkan dengan apa? Berusaha meratakan tempat kita sujud. Kita sujud. Nah, kalau sebelum sholat silahkan bersihkan. Tapi kalau sudah sholat jangan sibuk dengan itu. Nah, kecuali kalau memang ada sesuatu yang akan menyakiti kita, maka sekali saja. Sekali. Nah, kalau toh misalnya itu ada sesuatu potongan kerikil atau yang akan menyakiti kalau kita sujud nanti, ya kita kibaskan sekali. Akan menjauh dari dari tempat sujud kita. Dari kerikil atau pasir atau hal-hal yang mungkin mengganggu. Kenapa khonifillah yang seperti ini dilarang? Karena menyibukkan. Menyibukkan dalam sholat kita. Yang keempat, as-salatu bihadratit ta'am. Di antara perkara yang dimakruhkan yaitu sholat dalam kondisi makanan telah dihadirkan. Itu sholat saat makanan sudah dihidangkan. Faqad dhahaba jumhur ahli ilmi ila karahiyatis shalah fi hatainil halatain. Jumhur ahli ilmi telah berpendapat tentang makruhnya salat pada dua kondisi ini. Baik. Maksudnya apa? Dua kondisi tersebut yaitu ketika menahan hadas, baik itu kencing atau berak, dan kondisi ketika makanan sudah dihidangkan. Dan telah kita lewati berkaitan dengan masalah menahan kencing dan berak, itu masuk dalam kategori hal yang diharamkan. Dimasukkan dalam poin yang ke-6. Karena memang perkara ini jelas, dorornya juga jelas pada tubuh, ikhwan. Seorang yang terbiasa menahan kencing, itu akan
berdampak pada apa? Pada kesehatannya. Antum ketika mau buang air ya jangan ditahan. Baik. Jangan suka menahan dari apa? Buang air. Amma idza addat mudafa'atul akhbathaini ila fawatit tuma'ninah fayuhramu fi hadhihi al-halah wa salatuhu batilah. Adapun apabila menahan buang air besar maupun buang air kecil itu sampai mengakibatkan hilangnya tumakninah, maka diharamkan dalam kondisi ini dan salatnya batal. Jelas salatnya batal, kenapa? Karena tidak ada tumakninah. Pengennya cepat ndang selesai untuk segera ke kamar mandi. Dan tidak khusyuk, tidak tumakninah, maka salatnya batal. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat. Saat makanan telah dihidangkan dan tidak pula saat dia menahan dua hadas atau dua khabath, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Hadis rawahu Muslim wa Abi Dawud an Ummul Mukminin Aisyah. Wa qawluhu la salata bi hadratit ta'am ay 'inda huduri ta'amin tatawwaqu nafsuhu ilaih. Atau tatuqu. Coba dilihat untuk thulathi mujarradnya. Apakah bisa dengan thulathi mujarrad ataukah harus dengan wazan apa? Fa'ala. Taib. Bisa dengan apa? Mujarrad, akhwan. Dari taqa ila, bermakna apa? Bernama ingin, berhasrat. Jadi maksud berkata Nabi la salata bi hadratit ta'am, tidak ada salat. Maksudnya apa? Bisa tidak sempurna salatnya karena terganggu atau bahkan batal. Maksudnya tidak sah salatnya. Saat makanan sudah dihadirkan. Ya, ketika makanan telah dihidangkan, tatuku nafsuhu ilai, dalam kondisi jiwanya itu apa? Ingin, berhasrat, ya, kepengin sama kepada apa? Makanan tersebut. Tapi kalau makanan sudah dihadirkan dan dia memang ya biasa, nantilah sholat dulu, enggak terlalu apa kepengin, enggak ngences sampai. Ya. Kalau sampai ngences jelas sudah batal sholatnya. Nah, sudah enggak ada pikiran salat itu. Yang dipikir cuma makanan saja. Nah, ini ketika makanan telah dihidangkan dan apa? Jiwanya ingin dan kepengin pada makanan itu. Ai fala tuqamu salatu fi mawdi'in hudira fihi at-ta'am. Maksudnya jangan ditegakkan salat pada tempat yang dihidangkan padanya makanan wa huwa yuridu akluh, dalam keadaan dia menginginkan untuk memakannya. Baik. Tapi kalau dia tidak menginginkan untuk memakannya karena tahu jadwalnya kan nanti setelah salat, santai saja, tidak terlalu kepengin, tidak masalah. Wa huwa 'amun lin-nafli wal fardi. Wa huwa 'amun lin-nafli wal fardi. Dan larangan ini umum mencakup salat nafilah dan salat fardu. Diambil dari mana? Nah, diambil dari mana? Dari koman la salata nafilil jinsi. Jenis salat apapun. Baik salat nafilah maupun salat fardhah. Amun lin nafli wal fardi. Wal ja'i wa ghairi, juga mencakup yang
lapar ataupun yang lainnya, yang lapar maupun yang tidak lapar, tapi apa yang penting dia ingin makan. Karena kadang orang tidak lapar ya kawan, tapi kepengin, dah kenyang tapi sampingnya sate anget. Ya gimana nggak kepengin? Saya kepengin, walaupun sudah kenyang. Nah, ini juga masuk. Baik. Wa fihi dalilun sharihun ala karahati sholati bi hadratit ta'am alladhi yuridu akluhu fil hal lishtighalil qalbi bihi. Maka pada hadis ini terdapat dalil yang tegas tentang makruhnya salat dalam keadaan atau makruhnya salat saat makanan dihidangkan yang dia ingin untuk memakannya pada saat itu. Ingin makan saat itu, pengennya saat itu. Adapun kalau dia pengen tapi sudah terbetik pada dirinya, nanti saja aku sholat dulu. Ini beda. Hatinya tidak akan tersibukkan. Tapi kalau kondisi dia ingin makan saat itu, maka hatinya mesti tersibukkan dengan pikiran makan tadi. Maka dalam kondisi seperti ini dahulukan makan. Makan dulu, baru nanti sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza qaddima al-'asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'jalu 'an 'asha'ikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila telah dihidangkan al-'asha', telah dihidangkan makan malam, fabda'u bih, maka mulailah dengan apa? Dengan 'asha' kalian itu, dengan makan malam kalian itu, sebelum kalian menunaikan salat maghrib. Nah, memang ikhwan fillah dulu disebut asya itu, penempatannya itu sebelum salat maghrib. Sebagaimana orang-orang buka puasa juga. Jadi tempat kalian, jadwal kalian makan itu sudah benar untuk asyaknya sebelum maghrib. Dan memang itu bagus. Bagus. Nah, sehingga apa? Jarak antara apa? Antara makan dengan tidur itu jauh. Nah, sebagaimana ditegaskan kemanfaatannya oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, karena semakin dekat makan dengan jarak dengan tidur kita, ikhwanifillah, jaraknya makin dekat antara makan dengan tidur ini, bagi tubuh tidak bagus. Bagi tubuh tidak bagus. Makanya asya yang tepat, asya yang tepat penempatannya ya ini, sebelum sholat maghrib. Wala ta'jalu an asyaikum, jangan kalian terburu-buru dari apa? Dari asya kalian. Cuman karena waktu itu terkadang waktu yang singkat, pada banyak manusia terkadang repot. Apalagi yang makan siangnya banyak misalnya, saat itu belum lapar misalnya. Cuman jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Silakan baca penjelasan Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad maupun dalam apa? Tibbun Nabawi. Bagusnya untuk apa? Membikin atau apa? Mengupayakan jarak yang jauh. Antara apa? Makan dengan apa? Tidurnya. Hadits an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa Anas bin Malik wa binahwihi an Ummi Salamah inda Ahmad fi Sahihil Musnad. Di sini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah dihidangkan ya makan terlebih dahulu sebelum salat maghrib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a 'asha'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha' wa la ya'jalanna hatta yafrugha minhu." Apabila telah dihidangkan makan malam salah seorang di antara kalian dan diiqamah, yaitu salat sudah dikumandangkan iqamah, salat mau ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam kalian, karena sudah dihidangkan dan kepengin. Sudah dihidangkan dan kepengin. Jangan kalian terburu-buru sampai kalian menyelesaikan makan kalian. Baik. Coba ada khonifillah, jangan kemudian hal ini terus-menerus jadikan kebiasaan sehingga dia sering ketinggalan jamaah misalnya. Karena seorang mukmin tentunya mungkin sekali ya kepengin banget sehingga dia makan kemudian tertinggal jamaah maghrib.
Tapi tentunya untuk kepenginnya seperti ini dan melihat akibatnya ketinggalan jamaah, mukmin yang benar akan merasa menyesal. Kok sampai ketinggalan jamaah, besok dia enggak ingin mengulangi itu lagi, biasanya gitu. Berusaha bagaimana besok enggak telat, untuk berikutnya enggak ketinggalan jamaah. Tanbihun wal amru bil bad'i bit ta'ami qabla salati fi tilkal ahadits innama huwa lil istihbab. Tanbih, perintah untuk mengawali makan terlebih dahulu sebelum salat kalau sudah dihidangkan dalam hadis-hadis itu hanyalah untuk menunjukkan sunnahnya. Itu kalau memang kita ingin makan seketika itu juga kalau sudah kepengin. Tapi kalau tidak kepengin jelas apa? Dahulukan sholat. Nah, kenapa kita bawa kepada perintah lil istihbab? Wasarifu lidzalik haditsu Amr bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu anhu. Yang menjadi pemaling dari hukum wajib menuju istihbab, ikhwan, yaitu hadis Amr bin Umayyah ad-Damri. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin fi yadihi. Fadu'iya ila shalah. Fa'alqaha was-sikkin allati kana yahtazzu biha. Thumma qama fa shalla wa lam yatawadda. Rawahul Bukhari wa Muslim wal lafdhu lil Bukhari. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikisahkan, yaitu Amr bin Umayyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang apa? Menikmati katif dari seekor kambing, yaitu bagian pundak. Itu bagian daging yang paling enak. Sedang menikmati katif syah. Ya, katif seekor kambing, ya. Ada 4 kan biasanya kalau apa itu namanya kalau untuk kambing? Belikat atau apa itu yang di sini itu? Yang kayak apa? Centong itu. Apa namanya? Hah? Yang tulangnya pipih itu nanti kalau dagingnya sudah diambil. Itu kalau masak model Arab itu ditarik kena semua. Saya pernah diajari Syekh Abdullah Iryani bagaimana cara makannya, ditarik kena semua. Dan memang daging itu yang bagian situ paling enak dan lembut. Ketika dimasak model apa? Model Marok. Tapi kalau kita kan dicacah gitu, jadi enggak kelihatan mana katif mana ini. Ya, semuanya campur. Nah, beliau sedang apa? Menikmati itu. Kemudian diseru untuk sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun letakkan apa yang beliau makan tadi bersama dengan sikin. Apa makna sikin? Muhammad, pisau. Taib, pisaunya pun diletakkan. Taib. Kemudian beliau berdiri dan sholat. Walam yatawadda, dalam keadaan beliau tidak berwudu. Maksudnya apa? Tidak berwudu terlebih dahulu, karena sudah apa? Berwudu sebelumnya dan belum batal. Ini disebutkan oleh para ulama. Nah, selain berhubungan dengan masalah ini, ikhwan, bahwasanya kalau memang hati itu tidak condong sekali kepada makanan dan ingin melakukan sholat terlebih dahulu, adapun makan nanti bisa diteruskan dan dia bisa khusyuk, maka tidak masalah. Nah, dia kedepankan sholat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan makan, padahal apa? Belum selesai untuk menunaikan sholat terlebih dahulu. Juga hadits ini menjadi dalil bahwasanya memakan, ikhwan, masakan-masakan yang dimasak dengan api itu tidak membatalkan wudu. Yang menunjukkan mansukhnya
hadis-hadis yang datang dalam masalah ini. Karena datang hadis ikhwani fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwudu mimma massatin nar, dari makanan-makanan yang dimasak dengan api. Nah, yang sudah dimasak. Itu kalau makan, setelah itu berwudu. Cuman, nah, hadis tersebut mansukh dengan riwayat ini. Nah, riwayat ini jelas menunjukkan Nabi makan katif dari seekor kambing, tapi salat tanpa berwudu terlebih dahulu karena apa? Telah memiliki wudu sebelum makan makanan tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala fil Fath. Wa mata khalafa wa shalla bi hadrati ta'am tatuqu nafsuhu ilaihi fa salatuhu mujzi'atun 'inda jami'il ulama'il mu'tabarin. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, kapan saja seseorang menyelisih hal ini dan dia salat dalam keadaan makanan sudah dihadirkan, juga apa? Jiwanya ingin untuk makan. Baik. Ingin makan tapi masih bisa khusyuk, masih bisa tumakninah. Atau kekhusyukan terganggu tapi tumakninah masih ada. Maka di sini tetap salatnya itu sah di sisi keseluruhan para ulama yang dianggap perkataannya. Walaupun dari sisi keutamaan, kesempurnaan tentunya beda dengan orang yang tidak terganggu pikirannya dengan makanan. Sehingga dari sini kita ketahui hukumnya makruh. Yang kelima, as-salatu hala mudafa'atil akhbatsain, salat dalam kondisi dia menahan buang air besar atau buang air kecil. Ini juga masuk pada kondisi yang makruh kapan? Apabila dia menahannya tidak sampai mengakibatkan dia tidak tumakninah. Paham? Sebagaimana disebutkan tadi, yang sampai haram kalau menjadikan pikirannya, kemudian gerakan-gerakannya dan konsentrasinya tidak ada untuk sholat, tapi yang dipikirkan cuma bagaimana cepat-cepat biar menunaikan hajatnya. Baik, ini haram. Karena juga padanya doror terhadap tubuh. Tapi ketika menahannya ringan, baik, dia masih tumakninah, walaupun khusyuknya terganggu. Ini salatnya sah dan terjatuh dalam kemakruhan. Harus bisa membedakan kondisi ini. Tayyib, barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan risalah yang singkat ini tapi sangat berfaedah. Akhtaul musalli minal wudu ila ma ba'da taslim. Nah, karena itulah diingat-ingat dan juga dimurajaah. Juga saya nasihatkan bagi yang belum mempelajarinya nanti, dipelajari bersama dengan dengan temannya yang sudah selesai belajar ini, nanti insyaallah ditunjuk siapa yang akan mengajarkannya. Karena pentingnya perkara ini. Karena pentingnya perkara ini. Sebab perkara yang kita pelajari ini kan setiap hari kita tunaikan. Perkara salat. Jadi antum pun berupaya untuk betul-betul memahami kitab. Mana yang keliru, penggambarannya bagaimana, juga mana yang sesuai sunnah. Karena sungguh hal yang sangat dibutuhkan manusia ketika antum keluar berdakwah di rumah, di masyarakat, di antara hal yang sangat penting berkaitan dengan masalah salat. Berkaitan dengan masalah salat. Antum betulkan salat seseorang, katanya keliru. Katanya keliru, antum betulkan, berapa banyak pahala yang antum dapat. Baik. Maka pahami dengan baik, mungkinkan juga ajarkan. Baik. Selain untuk kita ambil faedah bagi diri kita sendiri, itu yang pertama kali, untuk kita betulkan salat kita agar
bisa sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka betul-betul diupayakan itu. Kita salat ingat aturan-aturannya, ingat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul-betul seperti melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Nah, ini yang diupayakan. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala ayyubarika lana fima ta'allamna. Walhamdulillahi rabbil alamin.